Saya percaya kita boleh ada sampai saat ini karena kasih Tuhan yang penuh atas setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhanlah yang melayakan setiap kita sampai kita boleh ada di bulan September, di minggu yang baru, di bulan yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih jabat tangan kiri kanan. Boleh ucapkan berkat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di rumah-rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah melayakan kami sampai kami boleh ada sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, biar kami terus mengingat-ingat kasih-Mu yang terus melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Mari kita ingat-ingat kasih-Nya. Haleluya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku.
kuasa darah-Mu Tuhan yang menebus kami. Dan itu berlaku bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Bukankah kasih-Mu melampaui semuanya? Biarlah bangsa kami tetap ada dalam anugerah Tuhan. Semua penduduk di bangsa kami boleh mengenal Tuhan secara autentik Tuhan. Dan itu terjadi. Dan kami menjadi umat-Mu di tempat ini mengambil bagian Tuhan untuk melayani, untuk menyampaikan kabar itu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Indonesia tetap dalam anugerah Tuhan. Dan pengenalan Tuhan terjadi di mana-mana di bangsa kami. Dan bangsa kami akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat itu. Pentakosta ketiga itu ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk presiden kami dan wakil presiden kami ya Tuhan, Pak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Berkati beliau Tuhan. Biarlah apapun kehendak hati Tuhan, Tuhan pakai presiden dan wakil presiden kami Tuhan untuk mewujudkan semua rencana Tuhan di bangsa ini. Berikan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Berikan anugerah dan kuasa kekuatan untuk menyampaikan semua yang daripada Tuhan. Kami serahkan presiden dan wakil presiden kami. Bahkan semua para menteri yang membantu presiden Tuhan. Sampai TNI, Polri Tuhan. Gubernur sampai kepala desa. Sampai semua aparatur di bangsa ini boleh mengalami terobosan yang baru Tuhan. Di mana kepentingan bangsa menjadi tujuan semuanya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Berkati hamba-Mu ini, berkati beliau Tuhan. Dalam segala hal biarlah kekuatan dan anugerah Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya ya Bapa. Apapun yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya untuk membawa umat Tuhan, untuk membawa, memimpin kami semuanya Tuhan, boleh terjadi melalui beliau. Berkati juga Tuhan wakil-wakilnya Tuhan. Biar mereka boleh bersinergi Tuhan untuk mewujudkan, untuk menyelesaikan Tuhan panggilan Engkau atas mereka Tuhan. Sampai ke kepala cabang Tuhan, sampai kepada karayon semuanya Bapa. Tuhan lawat semuanya. Biar kami semua boleh bersehati, bersinergi Tuhan untuk melakukan semua rencana Tuhan. Kau berkati karayon kami Pak Yohanes Raja Gugu ya Tuhan. Berkat dan pengurapan Tuhan terjadi atas beliau Tuhan. Hingga rayon 1G akan dibawa terbang Tuhan, akan dibawa melampaui semua pikiran manusia Tuhan. Dan kami akan menyelesaikan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Sabto Edira Harjo Tuhan. Manapun beliau hari ini melayani, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan. Jadi bagiannya di Tuhan. Berikan dia pengurapan yang baru Tuhan. Hingga semua yang disampaikan adalah firman Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus terjadi Tuhan. Bahkan Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Endah, anak-anak Priski dan Elmo, dalam anugerah Tuhan jadi panutan dalam kehidupan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Kau telah mengantarkan hamba-Mu Tuhan, Pak Abed, Pendeta Abed Nego Tuhan. Berkati beliau Tuhan, urapi beliau, tidak ada kebetulan dalam kehidupan ini Tuhan. Dan Tuhan izinkan hari ini untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Pakai beliau Tuhan. Biar apa menjadi isi hati Tuhan, boleh disampaikan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami semua mendapatkan firman yang baru, pengurapan yang baru. Dan setiap kami yang terikat akan terlepas Tuhan. Kami yang tadinya tidak memiliki pengharapan, kami boleh melihat pengharapan yang baru di dalam Kristus. Yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami memberkati Bapak Pendeta Abed Nego di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan, hari ini anak-anak-Mu ada sekolah minggu Tuhan. Inilah generasi yang akan Tuhan pakai di akhir zaman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Mereka adalah anak panah dan kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Pada setiap orang tua atau menjadi wali mereka, biarkanlah semuanya mereka menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Yang rela berkorban Tuhan untuk anak-anak ini. Untuk melesatkan anak-anak panah ini kepada tujuan yang tepat sesuai dengan rancangan Tuhan. Dunia semakin jahat, tapi Roh Kudus terlalu mampu untuk menjagai mereka. Pakai kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman atas mereka. Sesederhana apapun firman itu, kami percaya ketika itu tumbuh dalam diri anak-anak ini Tuhan, ini akan menjadi kekuatan mereka untuk mereka boleh bertumbuh di dalam anugerah Tuhan dan tetap kuat di dalam
hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan goncang oleh godaan apapun. Urapi telinga mereka, mata mereka, semua indera pendengaran mereka Tuhan. Biar mereka mendengar yang benar daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, pengurapan itu mengalir di dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalir dan terjadi. Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalir dalam nama Yesus. Roh Kudus menjadikan semuanya berhasil dalam nama Yesus. Menjadi anak-anak yang ajaib. Menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka memiliki otoritas dari masa kecil mereka. Kami mengangkat tangan untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan. Pengurapan bukan daripada manusia. Kekuatan, anugerah Tuhan bukan dari manusia. Tangan-tangan mereka dipakai untuk memberikan contoh-contoh. Bibir lidah mereka, pengertian mereka diurapi semuanya Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran itu bahkan sampai ke dalam hati anak-anak ini Tuhan. Melekat dan bertumbuh bersama-sama. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kakak-kakak sekolah minggu boleh mengalami kebangkitan yang luar biasa. Dan apapun menjadi kebutuhan kerinduan kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan juga yang berperkara atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Dan kami siap masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Sebab kamilah umat Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, liputi kami dengan roh dan kebenaran. Biar kami boleh menaikkan pujian penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini kami Tuhan yang siap untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya. Kami siap di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami yang ajaib, yang telah hadir di tengah-tengah kami. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Multimedia kami persilahkan. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan VOP. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke Bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah.
Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tos kiri kananmu, katakan, mari menari bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau menari pagi siang hari ini Tuhan. Kami mau menari bagi Engkau. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Woo! Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Yes! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Siap-siap. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Boleh menari buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama naikkan syukur. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Yes. Woo. Boleh joget kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Yes. Amin. Woo. Siap-siap. Ku takkan berhenti, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan,
kiri kanan. Sudah berkeringat belum? Masih semangat lagi mau memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kita lanjut nanti di ibadah yang kedua. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa penyertaan-Mu, tanpa tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Thank you Lord. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
nama Tuhan saja naikkan pujian ini. Anugerah. Anugerah-Mu
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Yes. Bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, 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 oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayang-Ku, kasih dan sayang-Ku, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Semua karena anugerah Tuhan yang bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau limpah dengan kasih dan sayang. Tuntun kami Tuhan, tunjukkan kepada kami jalan-jalan yang harus kami tempuh. Supaya kami masuk garis akhir, finishing well, finish strong. Kami terus berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Tuhan, biarlah firman-Mu yang menguatkan kami, memberi makan kepada manusia rohani kami. Supaya kami mengerti tujuan Tuhan. Kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami, mohon hikmat pengertian pewahyuan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, shalom. Mari, pagi ini saya mengundang kita semua untuk membuka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-11. Lukas 11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tidak seperti kitab Injil yang lainnya, kitab Lukas ini juga memang dalam pasal yang ke-11, di atasnya itu memang diceritakan tentang bagaimana Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Tetapi menariknya, di dalam kitab Lukas inilah kemudian Yesus memberikan perumpamaan
Nah, hari ini kita akan lihat perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan hari ini kepada kita semua. Ayat 5 berkata, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Bapak Ibu, sebetulnya menjadi sebuah tradisi kebiasaan yang sangat lumrah dikerjakan pada waktu itu. Di mana keluarga-keluarga ya, di rumah-rumah itu membuka pintu kepada para musafir. Musafir itu adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, kadang para musafir ini mengalami kelelahan. Sehingga ketika dia sampai di sebuah tempat, sebuah kota, sebuah desa, biasanya di situ penduduk kota itu, penduduk desa itu memang membuka pintunya untuk para musafir ini beristirahat. Nah, sekarang tinggal tergantung kemampuan dari si empunya rumah ini. Kalau orang yang punya rumah itu orang yang berada, kaya, ya, biasanya bukan cuma air yang disediakan, bahkan juga bisa disediakan makan bagi para musafir. Bahkan Alkitab juga mencatat bisa jadi bahwa para musafir ini disediakan tempat untuk menginap, loh, bayangin. Ya. Tetapi kalau di daerah pedesaan, biasanya mereka hanya menyediakan tempat untuk melepas lelah dan di situ disediakan air untuk minum. Dan biasanya para musafir ini mampir di rumah para penduduk itu ya siang hari. Tetapi kali ini bagaimana Yesus menceritakan perumpamaan kepada kita, ada musafir yang datangnya itu di tengah malam. Dan saat itu kita tahu semua belum ada listrik dong. Ya. Dan bagaimana para musafir ini kalau malam itu mereka pasti punya resiko. Ya. Mereka harus siap-siap berhadapan dengan binatang buas. Bahkan juga mungkin para perampok-perampok yang berkeliaran di malam hari. Nah, satu kali ada seorang musafir yang mampir ke sebuah desa dan musafir ini mengetuk pintu rumah dari salah seorang penduduk di desa itu. Nah, sekarang kita tahu Bapak Ibu, bagaimana di desa itu rumahnya itu sedemikian sederhananya sampai seluruh aktivitas keluarga itu memang ada di tengah-tengah. Masak di situ, ya, belajar mungkin di situ, seluruh aktivitas ada di ruang tengah. Dan bahkan kalau malam hari, ya, di saat mereka harus beristirahat, yang pertama mereka lakukan adalah menutup pintu dan itu pakai palang kayu gitu saudara. Untuk mencegah perampok itu masuk ke dalam rumah mereka di malam hari. Dan setelah itu mereka akan menyingkirkan barang-barang yang ada di tengah ruangan itu. Lalu mereka akan menggelar tilam atau semacam tikar di tengah-tengahnya dan semua penghuni rumah berapapun jumlahnya akan tidur bersama-sama di ruang tengah. Punya gambaran ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa kebayang dong pada saat mereka mau tidur pelita harus dipadamkan. Dan mereka tidur memang dalam keadaan yang pasti gelap. Kebayang nggak kalau ketika mereka sedang tidur nyenyak, di tengah malam tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Apa yang harus dikerjakan saat itu? Tentu sangat mudah
untuk si tuan rumah ini memerintahkan orang yang dalam tanda petik ya, nggak tahu diri itu, ya, yang mengetuk pintu rumah orang lain malam-malam untuk mengusir orang itu. Betul nggak, saudara? Tapi masalahnya adalah ada peraturan tidak tertulis yang berlaku saat itu, bahwa mereka itu tidak boleh menolak para musafir yang datang kepada siapapun. Ya. Jadi kalau saat itu ada seorang musafir yang memang kebetulan mengetuk pintu rumah seseorang, orang itu wajib untuk membukakan pintunya dan menerima musafir itu dengan seluruh keberadaannya. Kalau tidak dilakukan, berarti siap-siap ada sanksi sosial yang akan keluarga ini dapatkan dari masyarakatnya. Nah jadi kebayang dong kalau malam-malam ada seorang musafir ketuk pintu rumah di saat seluruh penghuni rumah sudah tidur, lampu sudah dipadamkan, ya, palang pintu sudah dipasang dan tilam sudah digelar, semua orang sudah tidur di tempat yang sama di satu tempat di ruang tengah. Berarti untuk bangun saja butuh effort kan? Bayangin, lagi mimpi-mimpi enak makan steak, saudara. Ya. Terus kemudian ada ketukan pintu rumah. Di mimpinya dia bisa bayangkan apa? Tiba-tiba ya ada pelayannya yang datang, terus ketuk mejanya kan. Pak, bayar Pak bilnya Pak. Kan gitu, saudara. Bisa keganggu mimpinya enggak? Bisa, lagi makan enak-enak tiba-tiba ditagih billingnya, saudara. Dan karena memang kencangnya ketukan pintu itu, dia bisa terbangun. Dia bisa milih. Lanjutkan tidur pura-pura bego. Atau memang bangun. Tapi untuk bangun butuh effort yang luar biasa. Ya kan? Kebangunnya saja udah ngeselin. Apalagi untuk benar-benar bisa menggerakkan badannya. Dan kita tahu untuk bangun itu susah. Pertama memang gelap, artinya dia harus cari pelita dulu. Oke. Setelah pelita dinyalakan, dia pun harus berhati-hati karena di sekeliling dia ada orang lain yang sedang tidur, saudara. Kebayang ya? Jadi dia harus lompatin satu-satu tuh. Ya, orang-orang yang tidur di ruang tengah itu. Lalu kemudian dengan susah payah, karena memang habis bangun tidur, dia harus mengangkat palang pintu yang sedemikian beratnya untuk kemudian membukakan pintu, dan ketika pintu dibuka, ada seorang musafir yang datang di situ. Lalu kemudian ketika musafir ini dipersilahkan masuk dan duduk di dalam di situ, si pemilik rumah baru menyadari dia nggak punya persediaan roti. Singkat cerita, bagaimana si pemilik rumah ini pergi ke tetangganya. Oke? Diketuk pula pintu rumah tetangganya di situ kan. Masalahnya dia bukan musafir. Dia tetangga sebelah rumah, saudara. Cara tetangganya memandang orang ini akan sangat berbeda dong. Berbeda kalau misalnya musafir yang datang ke rumahnya. Betul gak sih? Tetangganya pasti akan mikir, ini kenapa juga nih orang malam-malam ketuk-ketuk pintu rumah gue. Mau minjem garam, Mbok, ya besok. Mau minjem telur, ya besok. Ini kenapa sih? Betul gak, saudara? Nah ternyata karena pintu gak dibukain, terus diketuk terus tuh, saudara. Yang dikatakan di sini tidak malu untuk melakukannya. Terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus. Sampai akhirnya tetangganya ini pun juga harus melakukan hal yang sama kan. Harus nyalain pelita juga, harus hati-hati melangkah supaya nggak nginjek orang yang ada di sekelilingnya. Dan juga harus mengangkat palang pintu yang berat itu untuk membukakan pintu. Dan begitu pintu dibuka, ya ampun tetangga sebelah rumah. Dan ketika ditanya ada apa, si tuan rumah yang kedatangan musafir ini ngomong apa? Pinjamkan aku berapa? 3 potong roti. Nanti
angka 3 tuh ada artinya, saudara. Tapi memang kenapa roti yang dipinjam? Ya, roti zaman dulu itu kayak batu segenggaman tangan, saudara. Makanya pada waktu Yesus dicobai, kan iblis ngomong, kalau memang benar kau anak Allah, kau sanggup mengubah batu menjadi roti. Karena memang ukuran rotinya waktu itu memang ya sekepalan tangan batu-batu itu, saudara. Ya, jadi ukurannya kira-kira seperti itu. Pinjamkan aku 3 potong roti. Dikasih nggak? Dikasih. Singkat cerita, akhirnya bagaimana sebetulnya nih saudara, sebetulnya biasanya penduduk ya masyarakat di situ menyiapkan makanan itu hanya cukup untuk hari itu. Mereka pagi-pagi pasti mengolah adonan, lalu kemudian dari adonan itu bakar roti, saudara. Untuk makan sepanjang hari itu. Begitu malam, biasanya makanan itu sudah habis. Tidak ada sisa. Tapi entah kenapa, tetangganya ini punya persediaan roti. Akhirnya tetangganya ini kasih kepada si tuan rumah yang kedatangan musafir ini. Dan akhirnya musafir ini bisa makan. Nah, dari perumpamaan ini kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Bapak Ibu, kalau saya dapatkan begini. Bukankah kehidupan manusia itu juga ada pasang surutnya? Betul ya? Bukankah kehidupan manusia itu juga sama seperti hari-hari yang kita lewati? Bayi lahir itu sama seperti matahari yang baru terbit di sebelah timur. Lalu kemudian matahari itu semakin lama semakin siang, semakin ke atas. Sampai jam 12 siang kita gambarkan itulah kehidupan manusia di puncak-puncak kehidupannya. Karirnya sedang sangat bagus, sedang dipromosikan, ya punya harta yang berlimpah, keluarga yang baik, istri yang sayang sama suaminya dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab, anak-anak yang manis. Semuanya itu terjadi pada saat kita mengalami puncak-puncak kehidupan. Tapi sama seperti matahari, ketika sudah sampai pada puncaknya, matahari itu memulai prosesinya untuk terbenam. Sama seperti kehidupan manusia. Tidak selamanya hari-hari yang kita lewati itu siang. Betul nggak saudara? Ada kalanya kita pun melewati gelapnya malam. Di saat persediaan sedang sedikit. Minyak goreng tinggal sedikit. Telur tinggal 1 butir. Betul nggak saudara? Beras kurang dari 1 liter. Padahal mulut yang harus dikasih makan begitu banyak. Tagihan mulai berdatangan. Gelisah nggak saudara? Ketakutan nggak? Iya. Belum lagi para musafir kalau malam-malam datang itu saudara dalam perjalanannya ada resiko. Mungkin ada serigala, mungkin ada binatang buas yang lainnya, mungkin juga perampok-perampok. Bisa jadi saudara, musafir itu sampai ke sebuah desa dalam keadaan kehilangan segala sesuatu. Bahkan tubuhnya penuh dengan luka karena harus berhadapan dengan perampok. Bisa enggak? Bisa banget. Lalu kemudian musafir ini dengan seluruh keberadaannya mengetuk pintu sebuah rumah. Dan si empunya rumah ini harus bersusah payah bangun dari kenyamanannya. Berusaha sedemikian rupa untuk bangun dan membukakan pintu. Gambaran dari apa saudara? Bukankah saudara dan saya sebagai anak-anak raja, Tuhan mau kita tidak pernah menolak siapapun yang Tuhan kirim dalam hidup kita untuk kita layani. Setuju katakan amin saudara. Ketika kita menerima orang lain dalam keadaan di mana orang itu sedang melewati siang hari. Semua dalam keadaan baik-baik saja. Semua dalam keadaan kelimpahan. Kita akan dengan sukacita menerima orang tersebut masuk dalam hidup kita. Tapi bagaimana kalau seandainya yang datang dalam hidup kita adalah seseorang yang sedang melewati gelapnya malam. Sedang dirampok habis-habisan oleh musuh. Sedang berdarah-darah. Keuangannya berdarah-darah, karirnya berdarah-darah, rumah tangganya berdarah-darah.
Sesuatu yang tidak nyaman untuk menerima orang itu, untuk masuk dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Tapi bukankah Yesus kepada murid-muridnya juga memberikan perintah ketika ada 5.000 orang dalam keadaan yang lapar. Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Kalimatnya sangat jelas, tidak perlu ada interpretasi yang lainnya. Betul apa betul, saudara? Kok diem sih? Ini mukanya pada tegang semua nih. Apalagi kalau kita ngomongin soal orang lain. Kan kita pinginnya datang ke gereja yang ingin kita dengar oleh telinga kita, bagaimana firman itu datang untuk kepentingan kita. Betul nggak, saudara? Tapi sorry, minta maaf. Pagi ini firmannya datang dalam hidup kita, yaitu bagaimana caranya kita men-set pikiran dan hati kita untuk kita bisa berhadapan dengan orang lain yang ada di sekeliling kita. Saudara siap? Bukankah visi, bukankah tujuan gereja kita, bukan hanya gereja kita, tapi juga gereja-gereja di seluruh dunia. Ada visi everyone sampai tahun 2033. Apa sih itu? Setiap orang memiliki kesempatan yang otentik, ya, kesempatan untuk ketemu sama Tuhan secara otentik di dalam hidupnya. Kalau dikatakan everyone, semua orang di dunia ini punya perjumpaan yang otentik dengan Tuhannya. Berarti kita butuh resources yang sangat besar. Artinya apa? Kalau kita perlu menyentuh semua orang di luar sana, tidak bisa tidak, semua orang di dalam tempat ini pun juga lagi diminta sama Tuhan untuk pergi keluar dan melayani jiwa-jiwa di luar sana. Yang setuju katakan amin. Tuh pelan kan. Saya bisa lihat wajah-wajah saudara mungkin mirip-mirip kayak pada waktu Yesus kasih perintah kepada murid-muridnya. Kamu harus memberi mereka makan, benar nggak saudara? Lalu kemudian respon murid-murid berkata apa? Uang 200 dinar nggak cukup. Ya memang sih kalau hitung-hitungan di atas kertas yang harus dikasih makan 5.000 orang laki-laki loh. Harga roti berapa saat itu? Uang 200 dinar nggak cukup saudara, memang. Hitung-hitungan manusia nggak cukup, betul apa betul saudara? Tapi perintahnya bukan soal duit. Yesus nggak pernah kasih perintah serahkan duitmu, enggak. Yesus kasih perintah, kamu harus memberi mereka makan. Ada undangan kerajaan yang diberikan kepada murid-murid Yesus. Untuk datangnya kerajaan surga di bumi ini. Supaya setiap orang di bumi ini bisa merasakan kehadiran surga itu. Amin saudara. Sayangnya undangan kerajaan diberikan kepada murid-murid. Yang menyambut undangan kerajaan itu adalah seorang anak kecil. Yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Coba dihitung-hitung yuk. 200 dinar dengan 5 roti 2 ikan. Mahalan mana nilainya? Tinggi mana nilainya? Tetap 200 dinar kan? Betul apa betul? Tapi coba lihat. Yang nilainya lebih tinggi, belum tentu bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Betul saudara? Yang banyak, yang besar, belum tentu bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Tapi yang nilainya lebih kecil, yang jumlahnya lebih sedikit, di tangan Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki sampai kenyang. Bahkan sisa 12 baku. Saudara siap ingin mengalami mujizat? Saudara ingin kelimpahannya? Tapi saudara ngerti nggak bagaimana kelimpahan itu harus kita kelola dengan baik. Kelimpahan datang dalam hidup kita supaya kita bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Setuju katakan amin saudara. Saudara, bukankah tadi juga saya di awal dikatakan, perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus setelah Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan salah satu kata-kata dari doa Bapa kami dikatakan apa? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang ini ngomongnya benar-benar cukup ya. Yang penting kedengeran gitu ya. Nah sekarang coba kita lihat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Supaya apa? Supaya kalau ada lebihnya pada kita, kita mengerti
bahwa yang lebihnya itu Tuhan kasih dalam hidup kita, supaya kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang setuju katakan amin. Kita bisa lihat di sini, bagaimana cara Tuhan. Tuhan tidak anti dengan kelimpahan. Tuhan mau memberkati saudara saya dan saya dengan kelimpahan. Tapi mari kita set hati dan pikiran kita, bahwa kelimpahan itu Tuhan berikan, bukan semua-muanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Melototnya makin gede, saudara. Tapi kelimpahan datang dalam hidup kita, supaya kita bisa melayani banyak jiwa. Supaya melalui hidup kita, orang bisa melihat Yesus, mengalami kasih-Nya, mengalami kebaikan-Nya, mengalami sukacita Tuhan, melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan kepada mereka. Amin, saudara. Nah, sekarang kita lihat, belum tentu apa yang ada pada kita bisa menolong orang lain. Betul nggak? Rasa-rasanya kan musafir ini sepertinya datang dan mengetuk pintu rumah yang salah kan? Karena memang pada kenyataannya si pemilik rumah nggak ada persediaan makanan. Betul apa betul? Tapi kemudian si pemilik rumah ini tidak putus asa dan mengusir si musafir ini untuk pergi ke tetangga di sebelahnya. Tuan rumah ini tidak dengan mudahnya berkata, saya lagi gak punya persediaan makanan, tetanggaku punya banyak, silakan kamu pergi ke sebelah. Yang dilakukan oleh si empunya rumah, itu sedemikian kerennya, sedemikian baiknya. Bagaimana perumpamaan ini menceritakan kepada kita, ada seseorang yang mau bersusah payah melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan bukan untuk kepentingan keluarganya, tapi untuk kepentingan orang yang bahkan tidak dia kenal. Bagaimana si tuan rumah ini berusaha sedemikian rupa, bersusah payah harus melangkahkan kakinya, pergi ke tetangganya untuk pinjam roti sebanyak 3 ketul roti. Harus mengetuk pintu rumah orang lain dengan tidak malu-malu, terus mengetuk dan terus mengetuk dan terus mengetuk. Ada sebuah keyakinan, saya nggak punya tapi tetanggaku punya lebih. Dan akhirnya apa yang diminta itu diberikan kepadanya. Gambaran apa sih, saudara? Belum tentu kita punya kekuatan untuk melayani orang lain. Belum tentu apa yang dia minta kita punya untuk kita bagi. Betul nggak? Tapi bukan berarti kita tidak bisa melayani orang itu. Apakah kita mau melakukan effort yang lebih? Kita mau berjalan extra miles untuk melayani orang lain yang datang dalam hidup kita untuk dilayani. Malam-malam melangkahkan kaki keluar di udara yang dingin. Pergi ke tetangga untuk pinjam roti. Bisa kebayang saudara, dia harus menahan rasa malunya. Tapi itu pun toh dia kerjakan juga. Sampai akhirnya musafir ini bisa dipenuhi kebutuhannya. Dia tidak lapar lagi. Dia bisa kenyang, tubuhnya kembali menjadi hangat. Dan dia siap untuk melanjutkan perjalanannya. Tidak semua yang Tuhan kirim orang-orangnya untuk kita layani. Kita punya kemampuan, kita punya kekuatan untuk menolong orang itu. Apakah kita menyadari bahwa kekuatan kita pun terbatas? Sama seperti seorang anak kecil yang cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang amat sangat terbatas, yang memang kalau hitung-hitungan di atas kertas, tidak akan pernah cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki yang sedang kelaparan. Tapi sama seperti anak kecil ini, dia ngerti bagaimana caranya melipat gandakan kekuatan. Dia tahu, dia punya Tuhan yang sanggup untuk melipat gandakan kekuatan itu. Dia serahkan apa yang ada di tangannya kepada Om Yesus yang sempat memberi perintah kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Betul saudara? Dan di tangan Yesus yang sedikit ini bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Demikian juga
gambaran apa sih? Pemilik rumah itu adalah saudara dan saya. Musafir itu adalah orang-orang yang butuh kita layani. Lalu siapa tetangga dari si pemilik rumah ini? Tetangga itu adalah gambaran Bapa di surga. Setuju, katakan amin, saudara. Mau nggak kita lakukan sesuatu yang extra miles? Bukan hanya sekedar melayani, tapi benar-benar melayani sampai tuntas, sampai selesai. Kalau Yesus kasih makan, benar-benar mereka makan sampai kenyang. Ayatnya mengatakan itu kok. Bahkan sisa 12 keranjang. Artinya bukan sekedar kenyang, tapi benar-benar kenyang. Mau nambah berapapun, selalu ada persediaan. Betul, saudara? Anak kecil ini punya kekuatan yang terbatas. Tapi dia mengerti bagaimana caranya bisa berjalan menghadapi pribadi yang tanpa batas. Dia serahkan kepada Yesus. Dan Yesus buat mujizat di situ. Percaya nggak, saudara? Bahwa untuk melayani orang lain pun kita butuh mujizat. Betul, saudara? Ya. Tapi masalahnya, ada nggak kerelaan di dalam diri kita untuk melayani jiwa-jiwa itu? Yang belum tentu keadaannya baik-baik saja loh. Bagaimana kalau sedang berdarah-darah, saudara? Apakah saudara tetap mau berbagi? Dan bahkan kalau nggak punya, kita berusaha gimana caranya supaya yang kita layani bisa terselesaikan masalahnya. Setidaknya si empunya rumah ini datang ke tetangganya, ketuk pintu rumah tetangganya dengan tidak malu. Dan akhirnya tetangganya itu memberikan. Kenapa? 3 potong roti. Saudara tahu, angka 3 adalah angka kebangkitan. Saudara bisa lihat ini. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tuan rumah ini pinjam 3 potong roti. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana. Bersama dengan Tuhan bisa membangkitkan mimpi orang lain yang sudah padam. Bisa membangkitkan pengharapan orang lain yang putus asa. Amin, saudara. Apakah kita punya belas kasihan itu? Kalau kita ingin menjangkau orang-orang di luar sana, saya mau kasih tahu. Banyak dari mereka yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada banyak di luar sana, mereka-mereka yang terpukul kalah dalam kehidupan. Ada banyak orang di luar sana yang sedang berdarah-darah. Kalau seandainya Tuhan datang dalam hidup kita, sama seperti Tuhan mendatangi murid-muridnya dan memberi perintah, kamu harus memberi mereka makan. Pertanyaannya, apakah yang menjadi jawaban kita? Apakah kita langsung mengeluh, Tuhan, aku gak punya banyak. Uang 200 dinar gak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Atau kita berperilaku seperti anak kecil. Tuhan, ini yang aku punya. Aku mau coba dengan yang sedikit ini, yang kecil ini, yang sederhana ini. Untuk membantu orang lain supaya orang lain itu setidaknya hidupnya lebih dipermudah daripada sebelumnya. Keadaannya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Meskipun yang kita punya tidak seberapa. Tapi kita tahu kekuatan kita terbatas. Dan kita tahu kita punya Tuhan yang tanpa batas. Apakah kita mau datang ke Tuhan? Berdoa sama Tuhan. Minta sesuatu. Bukan untuk apa yang kita butuhkan. Minta sesuatu untuk apa yang orang lain butuhkan. Supaya Tuhan berikan kepada kita. Untuk kemudian melalui kita bisa menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan sebuah catatan, kita pun harus belajar untuk menaruh level kecukupan itu di dalam diri setiap kita. Betul apa betul, saudara? Kecukupan setiap kita, setiap rumah tangga berbeda-beda enggak? Iya, tapi paling tidak kita harus taruh level tertentu di mana kata cukup itu. Artinya begini, begitu kita sampai kepada level kecukupan itu, kalaupun Tuhan kasih lebih, kita ngerti betul bahwa Tuhan mau kita pergi kepada orang lain untuk menaruh dan berbagi apa yang lebih dalam hidup kita, apa yang ada di tangan kita.
Lebihnya cuma sedikit, enggak apa-apa. Yang sedikit itu kalau kita serahkan ke Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki yang kelaparan. Yang sedikit ini ketika kita serahkan sama Tuhan akan mengerjakan mujizat yang luar biasa. Bukan hanya buat orang itu, tapi kita pun akan punya sukacita yang luar biasa. Ada kepuasan yang besar kalau kita bisa menolong orang lain. Dan itu yang kita mau untuk kita kerjakan. Ada hati Tuhan yang harus kita minta. Tuhan, ini tugas kami. Beri kami kekuatan untuk menolong orang lain. Amin. Yuk kita berdoa. Musik. Jadi pagi ini khotbahnya tentang berkat nggak saudara? Tentang berkat. Tapi berkatnya untuk orang lain loh. Nah, seneng nggak? Yang bener. Kan biasanya, aduh aku pingin deh denger firman Tuhan yang rasanya ngelus-ngelus kuping gitu ya. Oh iya ya, janji Tuhan begini, janji Tuhan begitu. Oke, sekarang ayo. Ini jemaat GBI Pejaten Village. Ya, sudah begitu lama beribadah di tempat ini, sudah seharusnya kita menjadi jemaat yang dewasa. Yang setuju katakan amin. Yang bisa melihat bukan hanya kepentingan diri kita, tapi juga ada kepentingan Tuhan yang Tuhan taruh melalui kita untuk kita melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yuk kita doa yuk. Kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala. Kita teduhkan hati kita. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena bukan karena kekuatan
banyak orang di sekeliling kami juga bisa merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami untuk membawa kabar baik kepada banyak orang di sekeliling kami. Perlengkapi setiap kami. Tuhan, kami mau punya hati yang rela untuk melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan. Termasuk pada saat Tuhan memberi perintah kepada kami untuk menerima banyak orang di sekeliling kami, untuk datang dalam hidup kami, untuk kami layani kebutuhannya. Tuhan, terima kasih untuk setiap takaran kelimpahan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ada bagian kepentingan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup kami untuk melayani kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain melalui hidup kami. Biarlah Tuhan kami punya hati sama seperti Tuhan, penuh dengan belas kasihan. Pakai setiap kami Tuhan, supaya bukan hanya kami yang bisa merasakan kebaikan Tuhan, tapi banyak orang di sekeliling kami melalui hidup kami. Mereka juga bisa merasakan kebaikan Tuhan yang limpah dalam hidup mereka. Tuhan, kalaupun yang ada di tangan kami sedikit, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tanpa batas. Yang kami butuh mujizat-Mu Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu untuk kami boleh melayani kepentingan orang lain. Terima kasih Tuhan, kalaupun kami sedang saat ini melayani orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mungkin kami sedang mengalami kelelahan. Mungkin kami sedang mengalami keletihan. Karena begitu menguras tenaga, begitu menguras perhatian, begitu menguras kantong kami. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang limpah dengan kebaikan. Engkau sendiri pun yang akan menolong kami, menguatkan kami. Supaya kami tidak lelah untuk menolong orang lain yang ada di sekeliling kami. Supaya kami kembali bersemangat untuk melihat orang-orang juga diselamatkan melalui perbuatan tangan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberi kemampuan. Biarlah melalui hidup kami rupa Kristus menjadi nyata. Sehingga setiap orang yang bersentuhan dengan kehidupan kami, mereka pun akan bersentuhan dengan kasih Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Hamba mau berdoa, semua di tempat ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amen. Tidak ada yang tidak dipakai Tuhan. Amen. Di kampus, di sekolah, di marketplace, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami ada sebagai wakil-wakil Allah di muka bumi ini untuk menjalankan pemerintahan kerajaan surga. Supaya kerajaan-Mu datang di bumi ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yang berterima kasih boleh suara-suara yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami boleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman yang begitu luar biasa Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam pengumuman. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Pendeta Benaya untuk pelayanannya, firman Tuhannya yang disampaikan begitu luar biasa, sangat memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga.
Ya, yang pertama pengumuman doa pengerja. Doa pengerja akan dilakukan di hari Kamis 14 September jam 7 malam di tempat ini. Setiap pengerja wajib ikut dalam doa ini. Yang kedua, saya ingin bertanya dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, boleh angkat tangannya. Oh, tidak ada ya, luar biasa, jemaat-jemaat yang setia. Yang ketiga, mari kita siapkan persembahan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop? Oh, sudah semua ya, mari kita siapkan persembahannya, baik itu diakonia atau perpuluhan, dapat dimasukkan ke dalam kotak yang di depan. Nanti kita maju satu persatu setelah doa berkat. Oke, kita tutup ibadah hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami boleh terus unity Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, kami boleh hadir Tuhan pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Itu karena Engkau sungguh baik, sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada hari ini. Biarkan kami boleh menjadi pribadi yang dapat melayani orang-orang Tuhan dengan penuh sukacita. Pribadi kami ini yang serba terbatas Tuhan, dan dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami diberikan kekuatan untuk mendapatkan layanan yang lebih lagi Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Abinaya Tuhan. Berkati beliau Tuhan, berkati pelayanannya untuk dapat lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa, untuk dapat lebih lagi pelayanannya Tuhan, dimanapun dia ditempatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarganya, keluarga besarnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan, kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat kekuatan yang Kau berikan. Biarkan kami memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Biarkan persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kau berkati kami berlipat ganda Tuhan. Berikan kami terus damai sejahtera hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah selesai. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami menerima berkat yang terbaik yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dalam nama Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kuasa, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi.
Yesus memberkati.